Baik, apa kabar Bu Ci? Alhamdulillah baik Bu Ii. Assalamualaikum. Kali ini kayaknya bahagia Waalaikumsalam. ya. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu, hari ini kita bertemu, saya ke sini Iya. terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Hari ini saya ingin bercakap-cakap ataupun berdiskusi dengan panjenengan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita kemarin. Ya. Hari ini kita melaksanakan tahapan pasca observasi. Baik. Bu Cin, bagaimana panjenengan kemarin pada saat melaksanakan kegiatan tersebut? Apa yang Anda rasakan? Kalau dari saya sebagai guru, yang saya rasakan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat berbeda ya Bu Iin. Maksudnya sangat lebih bermakna, dalam artian siswanya itu juga lebih siap secara sosial dan secara emosionalnya juga lebih siap. Karena sebelum kita memulai pembelajaran itu biasanya kan saya menerapkan anak-anak dipersiapkan terlebih dahulu, bersiap, menarik nafas, sehingga anak-anak lebih siap untuk lebih rileks untuk menghadapi kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Bu Citri merasakan apa? Senang atau tertekan pada saat pembelajaran kemarin? Kalau tertekan sih enggak, karena melihat anak-anak juga semakin antusias gitu, jadi mereka lebih well prepare daripada tidak melakukan pembelajaran diferensiasi seperti itu sih Bu. Baik, Ibu, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ya, pada saat saya observasi kepada panjenengan, kira-kira apa refleksi yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini? Berdasarkan hasil refleksi yang sudah saya lakukan juga di pembelajaran, waktu saya bertanya kepada anak-anak mengaku mereka senang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena mereka merasa kalau gaya belajarnya itu sudah terfasilitasi selama kita melakukan proses pembelajaran, dari yang mulai visual, mereka bisa melihat tayangan video, kemudian dari yang gaya belajarnya auditori, mereka bisa dengan baik mendengarkan penjelasan dari video tersebut, dan yang kinestetik pun begitu juga, mereka bisa mengamati dan praktik untuk menghitung seperti itu sih Bu ini. Ya. Jadi menurut Bu Cintani, kegiatan pembelajaran tersebut tujuannya tercapai atau tidak Ibu? Menurut saya insya Allah tercapai Bu ya, secara keseluruhan, karena melihat respon anak-anak ketika saya berikan pertanyaan dan penugasan juga, mereka juga hasilnya baik. Iya, kendala tetap ada, tapi anak-anak aktif responsif untuk bertanya kepada saya. Oke, baik. Ibu tadi menyampaikan bahwa pembelajaran kemarin itu memang alhamdulillah ya, juga saya juga lihat anak-anak juga sangat aktif, juga di kelompok juga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Memang sepanjang di situ mungkin masih ada kendala-kendala yang mungkin. Nah, kira-kira kendala apa yang dialami oleh Bu Cintani kemarin seperti apa? Tadi kan panjenengan menyampaikan ada Bu kendalanya yang pemahaman dari Bu Cintani, apa yang terjadi, kendala apa yang ada? Kalau kendalanya mungkin dari sisi materinya sih Bu, karena kan materi BEP ini alat kaitannya dengan matematika. Nah, saya menyadari karakteristik siswa saya itu mereka rata-rata di perhitungan itu memang sedikit lebih banyak membutuhkan latihan yang ekstra. Jadi anak-anak mungkin sebelum ini kan belum pernah mengenal BEP, jadi ketika ini dikenalkan pertama kalinya mereka itu agak sedikit kesulitan, tapi setelah mereka mencoba melakukan latihan soal, kemudian kalau tidak bisa itu bertanya, mereka agak sedikit lebih lancar daripada sebelum melakukan pembelajaran seperti itu sih. Jadi setelah penugasan itu mereka akan semakin kayak meningkatkan skill hitung-hitungannya. Ya betul. Baik, berarti kendalanya yang dialami oleh siswa itu karena di materi yang panjenengan sampaikan itu berkaitan dengan hitung-hitungan ya. Nah, biasanya hitung-hitungan itu menjadi sebuah momok yang ditakuti. Betul. Baik, dari situ Ibu bisa melihat kira-kira apa ya yang bisa anak-anak ini
untuk memotivasi anak-anak ini supaya tidak ketika menemukan pelajaran ini tidak menjadi sebuah yang aduh males nih, aduh mikir lagi nih, aduh ngitung lagi nih. Nah, kira-kira apa dari Bu Cintami yang bisa diberikan kepada anak-anak, ataupun strategi apalah yang bisa Bu Cin berikan kepada anak-anak? Kalau untuk strateginya sendiri biasanya saya menyentuh dari sisi emosinya. Mungkin ketika saya menjelaskan itu saya tidak hanya menjelaskan materinya, tapi apa yang bisa mereka dapatkan setelah mereka menguasai materi BEP tersebut. Entah nanti lulus mereka bisa berwirausaha dan membuka usaha sendiri, sehingga mereka mampu untuk menganalisis dan mengkalkulasi usahanya itu layak untuk diprospek atau tidak. Ya. Dan walaupun mereka tidak berwirausaha, mereka juga akan terlatih secara berpikir logisnya dan berpikir kritisnya, seperti itu. Berarti menurut Bu Cintami supaya anak-anak ini bisa lebih termotivasi untuk lebih semangat ya dalam artian belajar tentang BEP ini, anak-anak diberikan wawasan bahwa di dunia luar sana nanti pada saat anak-anak mau akan berwirausaha ataupun mau melanjutkan usaha perguruan tinggi teman-temannya, orang tuanya ataupun ke perguruan tinggi, itu biar mereka lebih siap. Karena materi ini memang nanti kontinu berkelanjutan sampai ada ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya kalau mereka mau mengambil ekonomi, seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya, ya materi ini ya. Oke, Ibu, kemudian rencana apa yang bisa Ibu lakukan atau akan disiapkan oleh Ibu Cin untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi dalam artian anak-anak mungkin, oh iya sih ternyata itu penting nih materi ini, ternyata dampaknya nanti seperti ini nih kalau ketika lulus nih, bukan hanya berhenti di sini saja. Betul. Rencana apa atau ada target apa yang akan Bu Cintami lakukan? Mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan lebih memvariasikan latihan soal, sehingga mungkin tidak hanya studi kasus yang saya tayangkan lewat laptop, mungkin bisa saya variasikan lewat media quiz online seperti Kahoot dan Quizizz. Jadi anak-anak lebih responsif lagi, karena kalau Kahoot dan Quizizz itu kita bermain dengan kecepatan dan keakuratan. Jadi bisa langsung kelihatan nanti 3 tercepat dan terbaik itu siapa. Jadi anak-anak bisa lebih termotivasi begitu Bu In untuk mempelajari materi yang membutuhkan latihan ekstra seperti ini. Betul. Salah satunya Betul. Supaya jadi anak-anak juga motivasi ya. Jadi bukan hanya sekedar ayo nih kasus nih pakai paper, enggak, itu mereka paperless, pakai handphone masing-masing bisa. Itu nih. Oke. Mungkin itu kan bisa untuk individu ya Bu ya. Tadi kan waktu saya observasi kan panjenengan juga makan kelompok ya. Betul. Alhamdulillah kelompok itu kan memang bisa aktif lah ya. Nah, dari yang tampak dari Bu Cin pada saat pengelompokan itu di kelompok-kelompok tersebut, apakah sudah berjalan efektif ataukah ada hal yang menurut Bu Cin tadi masih apa nih, seperti kendala apa nih gitu? Kalau secara keseluruhan tadi mungkin sudah efektif, tapi untuk tindak lanjutnya mungkin setelah evaluasi nanti saya mendapatkan nilai, kan nanti akan terbaca kemampuan peserta didiknya, nilainya itu sekian sampai sekian. Nah, mungkin dari yang audio, dari visual, dari kinestetik itu mungkin nanti bisa saya kelompokkan lagi sehingga kelompoknya nanti tidak homogen, jadi kemampuannya bisa lebih heterogen, jadi yang bisa akan memencar, jadi tidak yang bisa bertemu yang bisa saja, tapi yang bisa juga bisa satu kelompok dengan yang kurang secara akademiknya, sehingga harapan saya nanti yang bisa itu bisa menjadi mentor atau coaching di dalam kelompok-kelompoknya itu, seperti itu. Tindak lanjutnya seperti itu. Betul. Baik, Ibu, untuk mencapai rencana pengembangan rencana pengembangan pembelajaran tindak lanjutnya itu tadi, dari Bu Cin, siapakah yang bisa, maksudnya diajak berkolaborasi, yang artinya akan panjenengan ajak berkolaborasi dalam mencapai tujuannya panjenengan tersebut? Kalau boleh tahu yang diajak berkolaborasi ini siswa atau rekan sesama guru Bu In?
bisa dari rekan guru atau siapa yang untuk mencapai tujuannya panjenengan ini dalam proses pembelajaran anak ya, supaya anak lebih ini kan sudah termotivasi supaya bisa terlebih termotivasi, apa sih kolaborasi dengan siapa sih saya supaya bisa lebih anak-anaknya bisa lebih maju lagi nih, jadi tidak hanya hidup saja nih seperti itu. Mungkin kalau dari rekan sejawat, saya memilih dari guru produktif OTKP karena kan saya mengajar di kelas 11 OTKP. Karena menurut persepsi saya, guru OTKP itu kan guru produktif mereka, di mana jam belajarnya pasti lebih banyak. Nah, sehingga saya bisa meminta rekomendasi dari beliau atau bekerja sama dengan beliau untuk mengelompokkan siswa ini sehingga kelompoknya bisa tercapai secara heterogen, seperti itu sih Bu. Iya. Baik, berarti kolaborasi yang nantinya bisa mencapai ke tujuannya dari panjenengan berkoordinasi dengan guru produktif supaya betul. anak terus ya berkelanjutan gitu ya Bu. Iya, berkesinambungan. Oke, baik. Ibu, untuk rencana pengembangannya Bu Cintami ke depan seperti apa? Pengembangan diri. Untuk pengembangan diri mungkin kalau saya pribadi mungkin saya mencari informasi-informasi terkait sertifikasi di bidang kewirausahaan. Selama saya berkuliah, kebetulan saya waktu itu ikut sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk tenaga pemasar operasional pelayanan. Nah, mungkin nanti ke depannya karena sertifikat tersebut kan ada masa expirednya. Nah, mungkin ketika masa expired tersebut habis, mungkin saya bisa memperpanjangnya supaya saya tetap bisa, kualifikasi saya itu tetap terjaga dan meningkat. Karena ketika kita kualifikasi tidak hanya dites, melainkan kita juga diberikan bimbingan teknis dulu oleh para dosen yang ahli di pakarnya. Sehingga ilmu yang kita berikan juga sesuai kepada siswa dan relevan dengan zamannya, seperti itu. Iya. Luar biasa sekali ya. Untuk rencana kedepannya pengembangannya dimulai dari kita dulu ya, dari pengembangan diri dari seorang gurunya supaya nanti bisa mengimplementasinya kepada siswa dengan maksimal, terbaik, terbaik dan juga yang terbaru, begitu ya Bu ya. Aduh, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dari Bu Cintami bisa segera terlaksana, kemudian terwujud. Amin. Sehingga bisa juga nanti untuk pengembangan ke peserta didik. Iya. Baik, Bu Cintami, saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Kemarin kita sudah berkomunikasi dari mulai pra observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, apa yang panjenengan dapatkan bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita, ya, yang pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau kepada murid, terutama juga kita mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak kita masing-masing. Iya, betul. Terima kasih Bu Cin sudah bisa bekerjasama dengan saya. Sudah direpotkan ya? Enggak. Saya mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Baik, sama-sama begitu. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf ya. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali. Ya, saya tunggu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.